10 ritual pemakaman aneh di dunia. Kematian merupakan akhir dari kehidupan manusia. Jasad yang sudah terkubur kaku itu biasanya akan dimakamkan berdasarkan kepercayaan dan adat masing-masing pihak. Ada yang dibakar, ada yang diletakkan di tempat tinggi, diawetkan, atau yang paling jamak adalah yang dimakamkan, itu yang paling umum ya. Dan ini dia yang pertama, tradisi Mak Nene di Toraja atau Sulawesi Selatan. Tradisi Mak Nene merupakan ritual dalam masyarakat Toraja Utara, di mana mayat yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun dikeluarkan dari liang kubur untuk membersihkan dan diganti pakaiannya. Ritual Mak Nene termasuk dalam upacara Rambu Solo atau kematian. Ritual ini merupakan tradisi yang masih dipertahankan. Mak Nene dipahami sebagai cara memperhatikan mendiang nenek moyang. Jika masyarakat tidak menghormati arwah-arwah leluhur, maka arwah leluhur pun mengabaikan keluarganya. Selain itu, dipercaya juga kerabat yang menghormati leluhur yang sudah meninggal, maka leluhurnya akan memberikan timbal balik positif bagi kerabat yang masih hidup, sehingga ada perasaan akrab dan mendapatkan perlindungan dari leluhur yang telah meninggal tersebut. Yang kedua, peti mati fantasi ala masyarakat Ghana. Menuju ke Ghana, bentuk peti mati yang ada di Ghana, Afrika Barat ini, mereka memiliki budaya unik, yaitu meletakkan jenazah menggunakan peti mati dalam aneka bentuk dan rupa. Mereka menyebutnya abebu adekai, yang berarti peti mati fantasi. Beragam bentuk peti mati, mulai dari bentuk botol bir, kamera, pesawat terbang, ponsel, kapal, sepatu, sapi, semua dapat diubah berdasarkan pesanan. Terbuat dari bahan baku kayu, peti-peti ini dicat dengan berbagai warna sesuai dengan objek yang diduplikasi untuk dijadikan peti. Hal ini merupakan cara mereka menunjukkan cinta kasih terhadap keluarganya yang meninggal. Mereka ingin arwah yang sudah tiada memasuki kehidupan kekal di surga dengan penuh gaya. Setiap peti menunjukkan kekhasan dari masing-masing jasad yang menggunakannya, baik cara hidup, cita-cita, pekerjaan, dan sebagainya. 3. Sky Burial. Tradisi pemakaman Sky Burial memang dirasa kurang manusiawi karena para jenazah akan dijadikan santapan bagi burung-burung besar. Bagian besar masyarakat Tibet dan Mongolia beragama Buddha Vajrayana, mereka percaya dengan perpindahan roh atau reinkarnasi. Maka dari itu mereka beranggapan jasad manusia tidak perlu dipertahankan. Proses pemakaman dimulai saat pagi sebelum fajar. Para pembuka agama akan memanjatkan doa di sekitaran jenazah sambil membakar kemennya. Setelah itu jenazah dimandikan hingga bersih dan rambut di sekujur tubuh dicukur hingga tak tersisa. Barulah jenazah dibalut dengan sehelai kain putih dengan posisi tengkurap. Jenazah dibawa ke atas bukit dan dilepas pakaiannya. Puncak gunung juga dipercayai sebagai jalan masuk menuju nirwana atau surga. Selanjutnya proses mutilasi pun dimulai oleh Rokyapas atau orang yang memisahkan anggota tubuh. Dia kayak algojo. Setelah tulang organ dan daging jenazah terpisah, barulah para jenazah diberikan kepada burung-burung pemakan bangkai. Jadi serem juga ya teman-teman. 4. Ikipalek atau tradisi potong jari di Papua. Bagi suku yang terletak di Papua ini, kebersamaan dan kesetiaan sangatlah penting. Oleh sebab itu, saat kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya. Tradisi ini dikenal sebagai ikipalek. Cara ekstrim untuk mengekspresikan bukti cinta kepada kerabat atau keluarga yang meninggal. Mereka memotong satu ruas jari sebagai bentuk kesetiaan terhadap orang yang terdekatnya yang meninggal. Mereka memotong ruas jari sebagai bentuk kesetiaan terhadap orang terdekatnya yang meninggal. Pemotongan jari juga diartikan sebagai rasa sakit yang luar biasa. Selain rasa kasih sayang, jari juga dipotong untuk menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Meskipun mayoritas wanita yang melakukan tradisi ini, tapi pria juga melakukannya sebagai bentuk kesedihan. 5. Pelayat profesional di Cina. Keluarga menangis pada saat ada anggota keluarga yang meninggal, apalagi yang meninggal orang tua. Tidak hanya menggambarkan ungkapan duka, tetapi juga ungkapan terima kasih keluarga atas jasa orang tua. Namun tidak semua keluarga berduka dapat melakukan karena berbagai alasan. Oleh karena itu, mereka menyewa penyedia jasa untuk datang ke rumah duka dan bersikap layaknya keluarga. Ketika pelayat profesional atau sering disebut profesional mourner, pada saat profesional mourner mulai menangis, bayarannya mulai dihitung.
Pada umumnya mereka dibayar per jam, besaran sekitar $50 per jam hingga $150 per jam sesuai dengan pesanan. Jika keluarga hanya memesan profesional mourner menangis, maka bayarannya $50 per jam. Tapi jika keluarga meminta sang profesional menangis sambil berguling-guling, maka bayarannya bisa mencapai $150 per jam. Biasanya proses tersebut direkam dan diserahkan pada keluarga saat klaim pembayaran. 6. Sokushin Butsu dari Jepang. Ritual yang dibuat oleh seorang biksu Jepang kuno, Kukai, yang mendirikan sekte Shingon yang esoteris, menanamkan ilmu gabungan unsur Buddhisme, Shintoisme, Taoisme, dan agama-agama lain. Para biksu Buddha yang mempraktikkan Sokushin Butsu percaya bahwa tindakan pengorbanan akan memberikan mereka akses ke surga Tusita, di mana mereka akan hidup selama 1,6 juta tahun dan diberkati dengan kemampuan untuk melindungi manusia di bumi. Sehingga dikatakan bahwa Sokushin Butsu ini adalah jalan biksu Buddha mencari penebusan demi keselamatan umat manusia. 7. Sati di India. Sati merupakan suatu ritual yang dipraktikkan sejak abad ke-17 dalam budaya Hindu yang kental di India. Para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya akan berbaring di samping jasad suami untuk dibakar hidup bersamaan mayat sang suami. Menurut sejarahnya, ritual tradisi ini lazim dilakukan ketika perang antar kerajaan berlangsung, karena pada saat itu korban para prajurit dan bahkan raja yang terbunuh sebagai harta sekaligus tawanan perang tentu saja istri dan selir-selirnya. Para wanita tersebut akan dibawa untuk disetubuhi ramai-ramai, dan hal tersebut tentu saja dianggap hal yang mencoreng harga diri seorang wanita. Maka untuk menjaga kehormatan sebagai seorang wanita, mereka secara sukarela memilih untuk bunuh diri dengan membakar diri hidup-hidup. Gila ya, saking setianya. 8. Santara di India lagi nih. Ritual Santara ini merupakan bagian dari Jainisme, salah satu agama tertua di dunia. Para peserta diharuskan untuk membuat sumpah untuk berhenti makan sampai mereka benar-benar meninggal. Menurut kepercayaan ini, cara tersebut untuk membersihkan diri dari karma buruk dan mencapai moksha, yakni pembebasan dari siklus duniawi, kematian, dan reinkarnasi. Setiap tahun ratusan Jainisme di India mengambil sumpah berat ini. Menariknya, lebih dari 60% dari peserta adalah perempuan. Kaum perempuan diyakini lebih berkemauan keras daripada laki-laki. Dalam agama Jainisme, ritual ini lebih banyak dilakukan oleh orang yang sakit keras, tapi orang sehat juga boleh berpartisipasi. Ketika peserta merasa bahwa dia telah memasuki tahap akhir dari hidupnya, ia dapat meminta izin dari teman-teman, keluarga, dan guru untuk melakukan santara. 9. Ritual kematian masyarakat Ifugao di Filipina. Ifugao merupakan salah satu daerah yang berada di negara Filipina. Daerah ini dikenal sangat subur, dikelilingi banyak hutan dan pepohonan yang lebat. Setiap orang yang meninggal di Ifugao, jasadnya tidak akan langsung dikuburkan, melainkan diletakkan di sebuah kursi terlebih dahulu. Sebelumnya, masyarakat akan mengenakan jubah pada jenazah tersebut. Setelah itu, jenazah akan diikatkan pada kursi kematian. Kursi kematian tersebut pun diletakkan di depan rumah masyarakat. Masyarakat di sana akan melakukan ritual selama 8-13 hari berturut-turut tanpa pernah merasa terganggu akan bau busuk mayat keluarga mereka. Setelah melewati proses kematian beberapa hari, jenazah akan dikubur selayaknya manusia. Dan yang terakhir, 10. Tradisi unik pemakaman Taiwan. Funeral strippers. Ritual pemakaman Buddhis tradisional di Taiwan melibatkan penari striptease yang melepas pakaian mereka di depan para pelayat. Tujuan dari tradisi aneh ini adalah memancing banyak orang untuk datang ke pemakaman sekaligus menghibur karena sebagai pelipur lara. Menurut orang Taiwan, memiliki sedikit orang yang berkabung di pemakaman merupakan pertanda buruk dan mempengaruhi nasib mayat di kehidupan selanjutnya. Mengingat penari telanjang adalah acara yang teruji untuk menarik orang banyak, tren penari striptease di pemakaman semakin populer di Taiwan. Tradisi ini mulai 20 tahun yang lalu ketika mafia Taiwan menguasai usaha pemakaman. Mereka menawarkan penari striptease dari beberapa klub yang mereka miliki. Nah, jadi itu dia 10 pemakaman yang unik dan aneh serta sadis yang ada di dunia. Bagi kalian yang ingin info-info unik dan aneh di dunia, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar kalian dapat wawasan yang lebih luas. Sampai jumpa di lain video, terima kasih dan sampai jumpa.